Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul ke-8 ini kita akan membahas tentang manajemen database. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen database, pasti kita akan berhubungan dengan yang disebut dengan MySQL. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya Database Management System. Atau orang lebih mengenal dengan DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Bahkan mungkin kalau sekarang bisa berkembang 2 kali lipatnya. Dan MySQL AB itu membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah license General Public License atau GPL. Tapi mereka juga menjual ya di bawah license komersil untuk kasus-kasus di mana penggunaannya itu tidak cocok dengan penggunaan GPL. Lalu tidak seperti pada tools PHP ataupun Apache, itu yang software yang dikembangkan oleh komunitas umum dan hak ciptanya kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. Nah, MySQL ini dimiliki dan disponsori oleh perusahaan komersil di Swedia sana, yaitu MySQL AB. Nah, MySQL AB itu memegang penuh hak cipta dari MySQL-nya, kode sumbernya, hak ciptanya itu semuanya dikuasai oleh MySQL AB. Pendirinya itu ada 2 orang Swedia dan 1 orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB. Yang pertama ada David Axmark, lalu ada Alan Larson dan Michael Monty Whitenews. Nah, untuk mendapatkan MySQL sendiri itu bisa di-download di situs resminya ya, di www.mysql.com. Lalu yang kedua, kalau kita membicarakan tentang manajemen database, kita juga perlu software. Nah, software ini ada beberapa tools untuk mempermudah administrasi server MySQL. Nah, tools ini itu digunakan untuk mempermudah ketika nanti kita pengoperasiannya. Jadi tidak harus digunakan misalkan ada software pendukung untuk penggunaan MySQL ini, ya. Kita bisa menggunakan MySQL Command Line Client, MySQL Front, ya. Terus ada juga PHP MyAdmin dan MySQL Yoke. Nah, dalam hal ini saya akan pakai PHP MyAdmin, di mana PHP MyAdmin MySQL-nya nanti cukup diinstalasi dalam satu paket saja. Itu bisa diinstalasi dengan SAM. Nah, untuk versi SAM-nya disarankan versi terbaru untuk, atau kalau tidak mau bingung disamakan saja versinya. Terus yang kedua, saya juga nanti menggunakan yang namanya SQL Yoke. SQL Yoke. Nah, SQL Yoke-nya sendiri silahkan di download dan dicari ya. Ada versi berbayar dan yang gratis. Silakan cari saja. Nah, jadi di dalam pembelajaran kita, software pendukung yang digunakan adalah MySQL Yoke. Dan MySQL Yoke sendiri itu salah satu front-end MySQL yang cukup populer. Kenapa demikian? Karena memang secara penggunaan itu user friendly, mudah gitu ya, dengan dukungan fitur yang cukup banyak dan lengkap. Di SQL Yoke sendiri tersedia versi komersil ataupun versi free-nya untuk komunitas. Nah, untuk mendapatkan SQL Yoke itu bisa di-download langsung di situsnya di www.webyoke.com. Lalu
Berikutnya kita mengenal dengan SQL atau Structured Query Language atau bahasa query untuk kebutuhan di dalam database management system. Nah, SQL sendiri sering disebut sebagai query, gitu ya, merupakan satu bahasa yang digunakan untuk mengakses database nantinya. SQL itu dikenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSI itu ditetapkan untuk SQL. Jadi pada tahun tersebut itu digeneralisasi atau distandarkan secara menyeluruh melalui ISO dan ANSI. Nah, standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan atau tidak hanya di IBM, Microsoft ataupun Oracle, ya. Hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi bisa dikatakan SQL sendiri itu adalah root-nya, akar dari bahasa query yang kita kenal yang lainnya, gitu ya, yang lain-lain, mau di bawahnya mau MySQL, MariaDB dan lain sebagainya itu sama saja. Nah, di dalam SQL jadi root-nya sama, itu ada 3 bagian. Yang pertama kita kenal dengan namanya DDL. DDL, Data Definition Language. Nah, untuk DDL sendiri, ya, untuk yang SQL yang menggunakan DDL di sini, perintah-perintah yang ada di dalam SQL-nya itu berhubungan dengan pendefinisian satu struktur database. Nah, hal ini database bisa berupa database-nya sendiri ataupun tabelnya. Di sini ada beberapa perintah dasar yang biasa digunakan di dalam data definition language. Yang pertama kita kenal dengan perintah create di sini ya. Create, terus ada juga perintah alter. Alter ya. Alter. Terus ada rename dan drop. Ini beberapa perintah yang biasanya ditemukan di dalam data definition language. Atau kalau mau mudahnya untuk mengingat apa sih DDL itu? DDL itu ya biasanya perintah-perintah yang berhubungan dengan satu buah kerangka atau wadah dari DBMS. Misalkan apa? Ya kalau perintah untuk membuat tabel, membuat database, itu perintahnya pasti create yang ada di DDL ataupun mengganti gitu ya. Menjadi perintah alter, mengganti nama ataupun menghapus, baik tabel ataupun DBMS itu menggunakan perintah DDL yang ada di sini. Berikutnya, yang kedua, di dalam SQL sendiri, kita tahu ada yang namanya DML. DML, Data Manipulation Language. Dari istilahnya saja, kita sudah tahu bahwa Data Manipulation Language itu berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record di dalam tabel. Nah, perintah SQL yang termasuk di dalam DML ini antara lain kita bisa mengenal ada yang namanya select, terus ada insert, ada update, ya, terus ada delete. Ini beberapa perintah yang umum atau biasa digunakan di dalam SQL ya. Jadi ada DDL, ada DML di dalam SQL itu. Nah, kalau untuk DML sendiri
tadi dikatakan data manipulation language atau perintah bahasa query yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam kerangka tadi. Ini kan kerangka wadahnya. Nah, sedangkan untuk mengolah isi dari kerangkanya atau isi dari wadah itu, data sendiri gitu ya, record, itu menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. Yang ketiga, ada DCL. Nah, untuk DCL, ini DCL, Data Control Language. Data Control Language sendiri, ini perintah yang biasanya ada, itu perintah grant dan revoke. Tulisannya nggak sama. Revoke. Nah, untuk grant sendiri biasanya itu digunakan untuk memberikan satu buah privilege atau memberikan kewenangan. Nah, kewenangan itu ya, memberikan kewenangan untuk melakukan manipulasi bagi user dan hak akses. Nah, perintah yang kedua itu ada revoke. Revoke itu kebalikan dari grant. Jadi kalau grant itu memberikan hak akses, kalau revoke itu mencabut hak akses. Nah, kurang lebih pembicaraan baik itu tentang MySQL, ya, software, terus SQL-nya sendiri, dan ini ada DDL, ada DML, dan ada DCL. Nah, masing-masing ini punya tugas dan perannya masing-masing, sehingga nanti di dalam penggunaan DBMS ini, perintah-perintah ini itu akan muncul sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas di part yang kedua di dalam manajemen basis data ini. Jadi, nantikan seri berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.